Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Praditama dengan NIM 416. Di kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kita mulai masuk ke materi pertama, yaitu apa itu CPL. Nah, CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan yang merupakan rumusan standar kompetensi minimal yang harus dicapai oleh setiap lulusan dari suatu program studi. Contohnya saya program studi informatika. CPL di UMM sendiri disusun berdasarkan berbagai aspek, termasuk beberapa aspek utama yaitu ada filosofis, sosiologis, historis, psikologis, dan hukum. Serta harus selaras dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan yang menjadi ciri khas UMM. Nah, secara umum, CPL mencakup 4 kategori utama yaitu S atau sikap, P atau pengetahuan, KU atau keterampilan umum, dan KK atau keterampilan khusus. Dan mari kita masuk ke pembahasan 4 kategori utama ini, mulai dari S atau sikap terlebih dahulu. Nah, 4 kategori utama sikap. Nah, di sikap sendiri ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama, menginternalisasi nilai-nilai al-Islam, kemuhammadiyyahan atau AIKA, Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, menginternalisasikan etika, semangat kemandirian dan kewirausahaan. Yang keempat, mampu bekerja sama dalam tim lintas disiplin dan bertanggung jawab terhadap masyarakat serta etika profesi. Dan yang terakhir yaitu menerapkan etika baik di masyarakat maupun profesi. Lalu kita lanjut ke pengetahuan. Nah, di pengetahuan ada yang pertama yaitu mampu menerapkan pengetahuan dasar seperti matematika, sains, teknologi, informasi dalam bidang keilmuan masing-masing. Contohnya teknik elektro, teknik mesin, hubungan internasional, dan teknik informatika. Yang kedua, menguasai konsep, teori, metodologi dan bidang ilmu terkait. Lalu yang terakhir, menguasai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keterampilan dalam konteks bidang keilmuan. Kita lanjut ke KU atau keterampilan umum. Ini cukup banyak ya, namun kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, mampu berkomunikasi efektif dan berkolaboratif. Yang kedua, memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, mampu memanfaatkan data dan TI untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Yang keempat, mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Yang kelima, mampu merancang, melakukan percobaan, dan menganalisis data. Yang keenam, mampu menganalisis masalah rekayasa kompleks dan menggunakan alat bantu rekayasa mutakhir. Yang ketujuh, mampu bekerja mandiri maupun tim. Dan yang terakhir, mampu menerapkan pembelajaran sepanjang hayat. Kita lanjut ke kata atau keterampilan khusus. Ini yang terakhir ya. Yang pertama, mampu merancang, membangun, menguji sistem, dan menyelesaikan masalah dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Contohnya, sistem mekanikal, ketenaga listrikan, elektronika, dan komputer. Lalu, mampu menerapkan metode dan teknologi terkini dalam melaksanakan pekerjaan di bidang keahlian. Mampu merencanakan manajemen dan biaya proyek serta memiliki jiwa kewirausahaan. Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar negosiasi, diplomasi, mediasi, fasilitasi, dan kegiatan hubungan masyarakat, serta menganalisis kebijakan negara dan permasalahan internasional. Lalu yang terakhir yaitu mampu mengembangkan keilmuan melalui aktivitas lingkungan, ilmiah, dan merespon isu-isu lokal, nasional, maupun global. Nah, dari semua capaian tersebut, apa sih yang informasi kita dapat terapkan? Bagaimana contoh penerapan CPL di bidang atau di jurusan informatika? Contoh yang pertama, yaitu lulusan mampu menganalisis kebutuhan, merancang arsitektur, mengembangkan algoritma, dan membuat aplikasi multiplatform yang inovatif. Contoh, membuat aplikasi manajemen inventaris toko dengan fitur prediksi permintaan.
Lalu yang kedua, lulusan mampu merancang, mengimplementasikan, dan menginvestigasi sistem keamanan jaringan. Lalu yang terakhir yaitu lulusan mampu mengakuisisi, menganalisis, dan mengolah data untuk membuat keputusan yang tepat. Dan itu saja penjelasan tentang CPL dari saya. Di sini CPL tak hanya menjadi sekedar daftar kemampuan, tapi juga dapat menjadi panduan bagaimana lulusan informatika UMM diharapkan dapat berkontribusi di dunia kerja maupun masyarakat. Dan itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.